negeri ini, jadikan kita bangga Indonesia. Tunjukkan dunia bahwa Ibu Pertiwi pantas jadi juara Indonesia. Jayalah negaraku, tanah air tercinta, Indonesia Raya. Jayalah negaraku, tanah air tercinta, Indonesia Raya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini masih lanjut di chapter 1 terkait dengan overview AI masih. Hari ini kita akan berdiskusi tentang 3 hal, mudah-mudahan bisa tercapai sampai dengan akhir perkuliahan. Yang pertama tentang strategi pengembangan AI oleh Huawei, kemudian hal-hal yang terkait, yang keempat hal-hal yang terkait dengan dispute ataupun perdebatan atau kontroversi dari AI. Nanti kita lihat mungkin AI itu ya memang itu bukan manusia. Jadi kalau menurut saya sih wajar ada beberapa hal yang bisa jadi itu tidak manusiawi. Kemudian yang kelima, kita tahu bahwa AI ini banyak sekali digunakan dalam berbagai macam industri. Pastinya prospek ke depannya baiklah atau cerah gitu ya. Jadi di sisi lain mungkin AI ini bisa menghilangkan pekerjaan, tapi juga sebenarnya di sisi lain ini membuat bidang-bidang baru dalam berbagai macam pekerjaan atau lapangan pekerjaan. Jadi seperti juga kehadiran startup seperti Gojek, Grab dan segala macam itu kan juga sebenarnya mendisrupsi. Ojek-ojek di pangkalan hilang tapi diganti dengan babang Gojek atau ojek online yang gojol gitu yang jauh lebih profesional, yang jauh lebih menurut saya jauh lebih beradab lah, baik itu secara tarif maupun juga manners ya ataupun attitude, sehingga kita bisa memilih ataupun juga memberikan penilaian yang itu buat para pelaku usaha di bidang ojek online ini menjadi lebih baik lah seperti sekarang ini, tidak seperti mungkin di pangkalan dulu mungkin mayoritasnya nggak baik. Dengan adanya sistem, dengan adanya teknologi disrupsi ride hailing seperti Grab dan Gojek atau Maxim, maka para ojek pangkalan ini shifting, jadi istilahnya shifting. Sebenarnya tidak menghilangkan lapangan pekerjaan, tapi merubah saja. Gitu. Nah, kita nanti akan lihat apa yang bisa diberikan oleh AI di masa depan di subbab kelima, chapter kelima. Slide saya sudah terlihat? Halo? Ada yang bisa mengkonfirm slide saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Nah, dalam pengembangan AI, Huawei ini punya layer-layer ya, atau ada stack-nya, ada lapisan-lapisan dari level paling bawah, atau bisa kita sebut level hardware atau infrastruktur, sampai dengan pengembangan aplikasi dari AI ini kemana gitu arahnya. Jadi kalau kita lihat solusinya cukup lengkap ya di sini. Dari hardware ini bisa berupa consumer device, phone misalkan, kemudian infrastruktur lain seperti public cloud atau private cloud, atau gabungan keduanya hybrid cloud. Ya, itu juga memungkinkan sekali untuk kita bawa, bahkan mungkin tanpa cloud ya AI mungkin tidak akan berkembang seperti sekarang ya. Jadi ini salah satu kunci yang cukup vital dalam pengembangan AI yang sekarang. Kemudian edge computing seperti Atlas 200 DK ini termasuk dalam golongan edge computing. Sebagai informasi, minggu depan kita akan ada webinar ya, terkait dengan penggunaan Atlas 200 DK untuk pengenalan wajah atau facial recognition.
Nanti saya akan posting di grup kita, Anda bisa ikut di sana. Ada door prize-nya juga atau ada giveaway-nya juga. Nanti Anda juga bisa berdiskusi dengan salah satu expert AI di Indonesia. Ya, kita kalau di grup AI menganggap beliau ini sangat senior sekali ya. Jadi dengan salah satu expert nanti Anda bisa banyak bertanya atau bereksplorasi tentang vision. Kayaknya arahnya kalau Pak Suryadi ini, namanya Pak Suryadi, ke vision. Termasuk juga nanti ada pengumuman Huawei ICT Competition dari Pak Rai sebagai manajer di Talent Ecosystem dari Huawei. Beliau akan mengumumkan tentang ICT Competition dan juga satu lagi, mungkin ada beberapa nanti juga, mungkin talent sheet, satu lagi apa ya selain itu. Ya nanti dilihat aja nih hal-hal menarik yang disampaikan oleh Pak Rai. Jadi nanti akan ada 2 pembicara minggu depan. Nanti informasinya akan saya posting di grup kelas kita. Wajib ya untuk dilihat. Mungkin juga nanti Anda bisa memperoleh hal-hal yang terkait dengan kalau Anda mengerjakan eksam atau mengerjakan ujian, bisa jadi keluarnya dari situ. Atau bisa jadi Anda jadikan untuk topik atau mendapatkan ide untuk topik tugas akhir. Jadi sangat amat rugi untuk dilewatkan. Nah, kemudian Huawei juga menyediakan platform untuk device IoT. Bahkan ada kurikulumnya tersendiri ya untuk IoT. Jadi kalau ada yang suka pakai device IoT atau peralatan IoT, ini juga bisa dikembangkan, kalau sekarang namanya digabung itu IoT. Kemudian untuk mendukung alat-alat ataupun cloud yang ada di dalam Huawei ini, tentu saja Huawei juga memproduksi chip. Nanti kita akan bahas ini lebih detail di chapter agak akhir kayaknya, entah 7 atau 6 gitu, saya lupa. Ini ada Asen. Ini chip khusus yang didesain untuk mempercepat atau mengakselerasi AI. Misalkan training itu, kita training model tertentu, maka dengan chip Asen ataupun kalau misalkan bukan Asen, biasanya kita pakai NVIDIA, GPU NVIDIA, GeForce GTX itu misalkan Anda pakai, ini bisa mempercepat dan mengakselerasi training pada saat training di model yang kita bangun, ataupun pada saat kita mengenalkan suatu data, mengenalkan ataupun juga mendeteksi suatu data. Jadi performance-nya akan jauh lebih cepat daripada Anda memakai CPU yang tipikalnya general ya, seperti mungkin AMD Ryzen ataupun Intel iCore sekian gitu. Karena memang didesain khusus untuk parallel processing yang chip-chip AI ini, sehingga dia jauh lebih cepat. Cuman memang tidak bisa mengerjakan hal-hal yang lain, kayak misalkan Anda mau pakai buat rendering multimedia dengan sound segala macam yang kompleks gitu ya, mungkin performance-nya tidak sebaik kalau Anda padukan dengan CPU yang general. Nah, satu lagi, kalau misalkan Anda suka bermain cryptocurrency, ini juga cocok untuk digunakan di cryptocurrency. Jadi sama lah prosesnya, prosesor untuk AI ataupun NPU istilahnya, ada juga yang bilang TPU ya, Tensor Processing Unit atau Network Processing Unit. Ini sangat cocok digunakan untuk proses-proses yang paralel seperti cryptocurrency, AI, ataupun untuk main game gitu ya, ngerender landscape game, itu memang perlu prosesor yang spesifik kerjaannya itu seperti itu. Kemudian di atasnya ada compute dan neural network architecture atau CANN. Ya, ini yang akan mengenablekan ataupun
membuat chip-chip tadi bisa melakukan perhitungan compute ya, ataupun memasukkan neural network ke dalam chip tadi. Ya tentu saja di atasnya kita perlu tools ini yang akan kita hadapi atau programmer yang hadapi. Jadi di sini ada dua sisi ya. Ini dihadapi oleh programmer, yang di atas yang AI application ini oleh user. Jadi misalkan Anda sudah bikin aplikasinya, nanti penggunanya itu siapa yang dia application. Nah, untuk di Huawei, framework yang digunakan adalah Mindspore. Mindspore ini open source dan juga Unify ya. Maksudnya Unify ini bisa digunakan untuk berbagai macam platform komputasi, baik itu di mobile, baik itu cloud maupun di edge computing, di laptop, di PC ataupun di device seperti Atlas 200 DK. Kemudian di atasnya ada model arts, ini anggap saja seperti template gitu, sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk melakukan coding ya. Jadi ini juga sudah low code ya. Jadi apa-apa sudah tinggal kita pakai template-nya, di custom sedikit, kemudian bisa kita bawa ke aplikasinya. Jadi kita bisa lebih cepat mendevelop aplikasi ini karena kita sudah punya template, jadi tidak harus mulai dari nol. Ini akan memudahkan programmer ataupun perusahaan tertentu gitu ya dalam bidang AI untuk mendeliver solusi ke arah user dan lebih cepat juga. Nah ini kira-kira workflow-nya sama lah semua ya. Cycle AI itu nggak terlalu jauh berbeda, mulai dari data sampai dengan aplikasi yang sudah jadi. Saja di dalamnya ini ada proses membersihkan data, atau kita mau cleansing, atau kita mau menambahkan data augmentation gitu, ditambahin atau dimodif datanya, kemudian baru kita masukkan ke dalam algoritma tertentu di training, kemudian kita bisa deploy di mana gitu, mau di device kah atau di smartphone, misalkan kayak aplikasi FaceApp itu kan di smartphone. Kemudian mungkin Anda mau bikin aplikasi untuk mendeteksi suhu badan orang dengan menggunakan AI gitu. Orang ini kena demam COVID atau bukan, misalkan dicari patternnya ya, contohnya seperti itu, atau genos ya gitu. Nah itu kan dalam edge computing sebenarnya, di dalam mesin yang berdiri secara independen, kemudian Anda bisa tarik hasilnya, atau mau ditaruh di cloud ya, ini juga bisa. Kemudian baru di deliver ke user atau ke market. Saja ini sudah dalam bentuk aplikasi yang digunakan oleh user Anda. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat berlaku yang sama dengan platform lainnya, bukan hanya di Huawei sebenarnya. Cuman di Huawei ya ada tambah-tambahan terkait dengan tadi ya. Huawei punya framework sendiri, Huawei punya template-template sendiri yang bisa kita gunakan, termasuk juga Huawei memiliki cloud, Huawei Cloud namanya, yang kita bisa gunakan untuk membantu infrastruktur AI kita, sehingga kita tidak harus bingung menyediakan, harus punya server atau harus punya gateway internet dan segala macam. Semua sudah disediakan, kita tinggal pakai, modalnya cuma browser dan koneksi internet ke arah cloud tadi. Nah, tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa Huawei punya framework sendiri namanya Mindspore. Tentu saja Mindspore ini juga mensupport framework ataupun library dari framework lain atau library yang di luar dari Huawei, seperti Tensor ataupun PyTorch, ya itu juga disupport. Dan di Mindspore, kalau kita lihat malah jauh lebih simple. Nanti lebih detailnya di chapter membahas Mindspore ini 7 kalau saya nggak salah ya, chapter akhir setelah ngebahas Tensor dan PyTorch kalau saya nggak salah, nanti ada pembahasan terkait dengan
framework Mindspore, dan juga perbandingannya ternyata dengan Mindspore itu akan jauh lebih hemat, jauh lebih simpel ketika kita mau coding dengan menggunakan Mindspore. Nah, Mindspore ini juga dioptimize untuk prosesor ataupun untuk Ascend, prosesor khusus dari Huawei untuk mengakselerasi aplikasi AI. Jadi memang pasangannya biasanya hardware-nya itu Ascend, kemudian untuk coding segala macam itu menggunakan Mindspore. Sekarang pertanyaannya, apa bisa Pak? Kalau misalkan kita pakai Mindspore tapi kita nggak punya hardware Ascend-nya? Bisa. Jadi Mindspore ini sebenarnya multi platform ya. Jadi tidak harus dengan prosesor Ascend, tapi bisa dengan yang lain-lain. Bisa dengan general gitu, Intel atau AMD, atau juga mungkin kalau misalkan ada GPU Radeon atau GPU Nvidia itu juga bisa digunakan Mindspore. Tapi sekali lagi itu tidak maksimal Mindspore-nya, karena Mindspore ini akan maksimal tenaga dalamnya ya gitu. Kalau misalkan dia bisa digunakan berpasangan dengan Ascend. Mirip kalau Anda memaksakan apa ya? Kalau ada yang punya MacBook misalkan. Nah, Office itu dulu tidak didesain, aplikasi Office ya, tidak didesain untuk ke MacBook. Didesainnya untuk PC atau laptop yang basisnya Intel, termasuk prosesornya. Prosesornya itu kalau misalkan MacBook itu Intelnya adalah Intel yang khusus, kalau yang masih pakai Intel yang didesain khusus untuk Mac. Nah, ketika software dan hardware-nya itu general, biasanya memang tidak terlalu wow ininya kinerjanya. Tapi kalau misalkan software memang didesain khusus untuk prosesor tertentu seperti Mindspore dengan Ascend ini akan jadi paduan yang powerful. Ini akan jadi perpaduan yang sangat klop lah. Tapi juga bisa digunakan ke yang lain-lain. Mau dipakaikan GPU Nvidia atau dipakaikan ke CPU Intel, fine, masih bisa. Tapi sekali lagi tidak akan maksimal, tidak akan kekuatan fullnya dari Mindspore itu tidak bisa dioptimize untuk platform yang berada di luar dari Huawei. Nanti lebih detail kita akan lihat di chapter yang belakang-belakang. Kemudian dari stack tadi juga ada CNN atau Compute Architecture for Neural Network. Nah, di sini ada boosting untuk tensornya. Ya, ini semacam tools buat mempercepat tensor di Huawei. Kemudian ada juga library-library yang lain yang juga digunakan untuk mempercepat atau mengakselerasi proses yang ada. Nah, makanya di sini mungkin disebutnya ke bawahnya itu dioper ke chip Ascend. Padahal ini tidak selalu chip Ascend, tapi dari Huawei sih biasanya akan menyarankan gunakan chip Ascend-nya mereka. Ya kalau menurut saya sih wajar saja, masuk akal gitu. Kayak macOS gitu, dia pasti akan menyarankan ya gunakan device-device dari Apple gitu. Atau iOS ya pakainya ke iPhone. Nah itu memang biasanya software yang dioptimize untuk hardware tertentu itu akan sangat powerful. Beda dengan yang general ya. Yang general biasanya tidak maksimal. Nah, saya ambil contoh mungkin kalau di smartphone, kalau Anda lihat kayak Android yang pure gitu dimasukkan ke device Anda, ke smartphone Anda mungkin akan bisa jalan. Tapi kalau itu sudah dioptimize, misalkan Xiaomi dengan Mi-nya, MIUI dan segala macamnya itu, maka dia akan jauh lebih baik karena memang didesain khusus untuk hardware yang sudah di optimize oleh si Xiaomi gitu ya. Atau Infinix dengan Exos-nya, nah itu juga atau UI-nya gitu, itu juga sudah dioptimize untuk hardware-nya dia. Apakah itu bisa diisi dengan Android yang versi murni? Ya bisa saja, tapi mungkin tidak akan
maksimal, tidak akan keluar tenaga dalamnya tadi dalam tanda kutip. Begitu juga dengan di Huawei. Jadi kalau kita menggunakan Mindspore, kemudian kita ngikutin stack-nya ini, maka kita diarahkan untuk menggunakan Ascend agar kita memperoleh benefit yang maksimal, ya, tidak setengah-setengah. Gitu. Ini sering keluar, biasanya ditanya kalau arsitektur dari Zen prosesor atau AI prosesor ini pakai apa? Ya, ini biasanya ini jawabannya. Da Vinci. Jadi ini arsitektur Da Vinci. Kemudian ini nanti detail di belakang. Juga akan disebutkan lagi isinya cube itu apa, kemudian vektor apa, skalar apa. Tentu saja kalau kita lihat di arsitektur dan organisasi komputer, ini selalu ada ya. Ini mengacu ke hal yang sama. Cache, buffer itu sama fungsinya. Sebagai tempat penyimpanan sementara. Satu lagi mungkin yang kalau kita belajar organisasi dan arsitektur komputer yang juga mengacu ke hal yang sama itu ada register. Ya ini juga sama, ini tempat menyimpan. Kalau di bawahnya lagi apa ya? Kalau di bawahnya lagi yang lebih rendah ada atau sekarang mungkin kalau kita hubungkan bisa ke hard disk. Kalau di device itu biasanya pakai SD card atau yang sejenisnya. Nah, ARM-nya di sini sama ya, ARM-nya buat smartphone. Jadi ini bukan ARM yang lain. Jadi ini arsitektur ARM yang digunakan di sini sama dengan ARM dari smartphone. Ini akan kita pelajari lebih detail di bagian-bagian chapter akhir. Yang perlu Anda ingat di sini, kalau ditanya biasanya dalam soal sertifikasi Huawei HCIA AI, itu menanyakan apa nama arsitektur prosesor Ascend. Gitu. Ya, jawabannya adalah Da Vinci. Nah, biasanya untuk yang kecil-kecil itu kita bisa pakai Ascend 310. Ini contoh yang ada di Atlas 200 DK. Ini sangat kecil ya, saking kecilnya itu kita bisa pakai charger smartphone. Jadi kita pakai charger smartphone yang tentu saja yang sudah quick charge gitu. Kita bisa gunakan ini untuk menyalakan Atlas 200 DK dan itu udah bisa running. Jadi TDP prosesornya juga hemat gitu ya, nggak besar gitu. Mirip seperti smartphone lah, anggap saja seperti itu. Jadi ini bisa kita gunakan untuk aplikasi-aplikasi yang sederhana. Misalkan kita mau bikin pendeteksi berapa jumlah pelanggar lampu merah gitu di simpangan tertentu. Nah, kita bisa pasang ini ditambahin dengan dengan Raspi Cam gitu. Atau kalau yang sudah jadi satu sekarang Atlas 200 DK Highlands Kit, kita bisa pasang di situ sudah ada lensanya, tinggal pasang di simpangan terus nanti mungkin kita bisa bikin counter dulu berapa jumlah pelanggar lampu merah di simpangan tertentu atau di ruas jalan tertentu dalam suatu simpangan. Kalau misalkan pelanggarnya banyak ya berarti udah cocok di situ ditaruh sistem tilang ya. Misalkan kita kan mau pasang sistem tilang itu nggak juga bisa random gitu. Siapa tahu simpangan tertentu ternyata cukup tertib orangnya. Mungkin simpangan-simpangan yang ada pos polisinya orang cenderung tertib, tapi kalau nggak ada orang cenderungnya melanggar. Nah, untuk tahu itu melanggar kan kita perlu data. Data itu bisa kita collecting dengan sistem yang seperti ini. Taruh aja Atlas 200 DK Highlands Kit, dipantau gitu selama 7 hari misalnya. Ya hari libur juga termasuk. Dilihat kalau memang tinggi tingkat pelanggarnya ya pasang sistem tilang di situ. Karena mungkin sistem tilang elektronik tidak murah ya. Kita harus pasang kamera yang mampu mungkin merekam kecepatan tinggi. Terus juga kalau malam dia masih bagus sehingga kita harus pasang yang
HD 4K misalkan. Terus juga kita mungkin sekalian pasang di situ deteksi untuk orang yang tidak pakai seat belt, kita harus pasang lampu flash dan segala macam, sehingga sistem yang dipasang di suatu simpangan atau ruas jalan itu jadi mahal kan, itu pakai prioritas ya jadinya, masangnya nggak sekedar pasang gitu aja. Jadi memasang sistem seperti itu juga sebaiknya juga dibekali oleh data. Nah, datanya kita bisa pakai dari Atlas 200DK yang kita sudah tanam sebelumnya selama 7 hari. Nah, di Atlas 200DK itu ada prosesor ini yang bisa membantu kita untuk mengakselerasi deteksi, misalkan pakai vision gitu ya. Apakah banyak orang yang melanggar lampu merah di situ. Nah, kalau kita perlu aplikasi yang lebih berat lagi, misalkan apa ya? Kita mau lihat tren suatu negara atau perubahan suhu. Nah, kita bisa perubahan suhu global di dunia, kita bisa pakai prosesor yang jauh lebih berat seperti Zen 910. Ini disampaikan adalah prosesor yang paling terkuat, most powerful AI prosesor. Tentu saja kalau pakai yang lebih kuat seperti ini, ya Anda juga harus lebih kuat di sisi dompetnya atau modal untuk belanjanya. Nah, ini platform computingnya Atlas. Untuk lebih detailnya nanti ada di bab tersendiri atau chapter tersendiri. Jadi kalau kita lihat core-nya adalah ini, DaVinci arsitektur. Ingat-ingat, ini sering keluar di ujian. Ada Ascend 310 dan Ascend 910. Kemudian ini adalah N computingnya. Sekarang yang Atlas 200DK ini ada Highlandscape yang paling baru. Ini udah end of life ya, tidak diproduksi lagi, dan juga biasanya kalau nggak diproduksi sudah nggak disupport lagi. Pengembangan software ataupun library-nya udah di-cut gitu. Jadi kalau Anda mau, ya mudah-mudahan kita juga nanti bisa invest atau kita bisa dapat hibah yang Atlas 200DK Highlandscape. Nah, sementara kita sudah punya yang Atlas 200DK-nya ini, sudah ada kita punya. Kalau mau tugas akhir atau kalau mau mengerjakan sesuatu yang terkait dengan AI biar cepat memperoleh hasilnya ataupun benefitnya, kita bisa pakai yang Atlas 200DK yang sudah ada. Yang lain-lain ya kalau semakin ke kanan ini semakin powerful ya. Semakin powerful. Kemudian di atas ini ada tadi compute arsitektur dan neural network. Ini digunakan untuk mempercepat atau akselerasi, dan juga library-library yang dipakai untuk menjembatani framework ke arah ini, ke arah chip. Jadi ini jembatannya adalah CINN. Kemudian di framework si Huawei punya Mainspore, tapi ini juga kompatibel dengan framework yang lain ataupun library yang lain seperti TensorFlow dari Google gitu, atau PyTorch dari PyTorch. Ini si backingnya adalah Facebook. Di PyTorch itu Facebook yang banyak mensupport. Ya, di atasnya ini adalah aplikasi. Kalau kita lihat stack yang di atas, mau kita arahkan kemana aplikasinya? Dalam bentuk apa gitu? Dalam bentuk mobile kah? Dalam bentuk desktop kah? Atau mungkin device tertentu? Kemudian ke bidang apa mau diarahkan? Atau keperluannya di bidang mana? Internet, security, finance, smart city, government, dan yang lain-lain. Ini ada videonya sebenarnya, tapi nanti saya kasih linknya aja, Anda bisa tonton. Ini juga di mana cloud AI dan mobile phone dari Huawei atau smartphone dari Huawei ini bisa membantu melindungi hutan hujan tropis ya, tapi bukan di Indonesia, tapi di sana, di Amerika Latin sana. Jadi sebenarnya bisa kita terapkan untuk di Kalimantan Timur. Kita juga termasuk
dalam lingkup hutan hujan tropis, dan kita bisa gunakan metode yang mirip ini untuk melindungi hutan hujan tropis kita. Tapi insya Allah kalau di Indonesia kayaknya jauh lebih baik lah ya daripada negara-negara yang ada di Amerika Latin. Masih masih tinggi tingkat pembalakan ataupun pencurian kayu dari hutan-hutan lindung ataupun perusakan hutan yang dilindungi atau konservasi. Nah, ini di dalam video ini sebenarnya bercerita bahwa cloud AI dan smartphone-nya Huawei termasuk juga mungkin device-device IoT yang dipasang sebagai sensor di hutan hujan tropisnya di rasanya Panama sama negara mana gitu di Amerika Latin, itu bisa membantu organisasi RFC ini, kalau nggak salah ini organisasi NGO gitu, untuk melindungi hutan ini agar tidak dibabat oleh ya pembalak gitu. Nanti saya share videonya, Anda bisa nonton sendiri. Oke, kemudian ini tadi yang saya sampaikan di depan, mungkin dalam pengembangan AI ataupun implementasi AI ini akan banyak kontroversi yang terjadi. Yang pertama, bias. Biasanya disebabkan oleh data yang bias. Jadi algoritma ini menjadi bias akibat datanya juga bias. Nah, contoh yang sederhana mungkin, yang paling sederhana, mungkin terjadi dengan Anda. Biasanya cewek ini cenderung akan memilih suatu barang karena barang itu ada diskonnya. Pertama itu dulu. Nah, biasanya ini yang akan disasar oleh iklan. Betul apa betul? Yang cewek senang dengan diskon kan? Ya, berarti yang cewek-cewek di sini yang senyum-senyum itu berarti benar. Ya. Di dalam online advertisement biasanya kalau ada diskon, ya diskon mungkin yang belanja 99, 11, 11, 10, 10, 12, 12. Nah, itu biasanya di-push duluan ke arah cewek. Nah, ini sebenarnya nggak salah juga sih kalau menurut saya ya. Mungkin itu ada salah satu sifat alamiahnya cewek ya. Pasti akan mencari harga yang, bukan pasti, kebanyakan mencari harga yang jauh lebih murah. Salah satunya ya harga-harga yang didiskon. Yang tadinya nggak punya rencana buat beli, karena didiskon jadi beli. Murah gitu, beli. Nah, itu hal yang menurut saya sih acceptable masih. Ya, bisa diterima dari sifat alamiahnya cewek. Cowok nggak kayak gitu ya, ada juga cowok kayak gitu. Jadi tidak selalu itu adalah cewek, tapi kebanyakan, mostly gitu ya. Makanya di sini disebutkan biasanya kalau ada iklan yang terkait dengan barang yang didiskon atau yang murah atau yang diturunkan harganya, itu diasosiasikan dengan pengguna ataupun para calon pelanggan yang berjenis kelamin wanita atau female user. Kemudian juga misalkan nih kita mau mencari ataupun kalau di sini sih dia menyebutkan bahwa kalau kita mencari seseorang yang namanya itu seperti nama Afro-Amerika atau orang Afrika yang tinggal di Amerika, maka biasanya di situ disampaikan biasanya dalam pencarian itu cenderung untuk ditimbulkan atau pencarian kriminal ya. Nanti ditimbulkannya adalah cenderungnya adalah orang-orang Afro-Amerika atau orang Amerika berkulit hitam lah, seperti itu. Nah, ini apa ya? Ya kayak konotasi gitu ya. Rasial lah gitu. Padahal nggak juga seperti itu. Jadi terkadang muncul seperti itu. Atau misalkan nih ada orang hitam banget gitu ya. Mungkin juga bagian wajahnya nggak jelas. Mungkin Anda kadang
begitu di search di Google Image yang muncul labelnya adalah gorila. Ini juga sekali lagi bisa jadi muncul seperti itu. Padahal itu manusia fotonya, dimasukkan manusia keluar ternyata gorila. Ya sekali lagi AI ini tidak manusiawi. Jadi sekali lagi AI tidak manusiawi. Jadi kalau Anda suatu saat ketemu hal-hal yang menurut Anda, oh ini kok bisa kayak gini gitu. Padahal eh, saya cewek tapi saya nggak suka barang-barang murah gitu ya. Ya namanya ini di generate oleh AI itu nggak punya perasaan gitu ya. Jadi sekali lagi kalau misalkan Anda eh, terutama yang wanita ya, biasanya kan mencari pria yang peka gitu ya. Jadi kalau Anda mencari pria yang peka harus mengerti apa Anda apa adanya, ya kemungkinan pria tersebut AI-nya itu nggak baik gitu ya. Nah, kalau AI-nya baik, biasanya pria tersebut akan mengambil keputusan segala sesuatunya dengan logis, dengan logika. Kepekaannya terhadap perasaan segala macam itu agak kurang. Ini memang hal yang agak bertolak belakang, karena komputer itu nggak punya perasaan. Adanya cuma susunan-susunan logika. Kemudian isu keamanan data atau privacy, ya keamanan data pribadi lah, kalau lebih cocok seperti itu. Ya bisa jadi selama ini mungkin Anda juga nggak sadar bahwa keamanan data pribadi Anda sudah dibobol oleh Facebook contohnya. Anda mungkin dulu senang-senang saja ketika melihat Facebook itu bisa melakukan auto tagging terhadap orang-orang yang kita upload fotonya di Facebook. Gitu Anda upload langsung otomatis di bawah ada suggest ini di tag namanya si A, ini di tag namanya si B, si C dan seterusnya. Dan tingkat ketepatan Facebook untuk menebak foto itu adalah si A, si B, si C cukup tinggi gitu. Ya karena memang mungkin Facebook salah satu niatan mereka menciptakan PyTorch itu untuk membantu Facebook dalam hal AI tadi ya, dalam hal face recognition misalkan. Sehingga setiap kali kita upload foto ada auto tag-nya yang bisa kita approve bahwa itu benar, misalkan wajah si A memang si A, si B adalah si B dan seterusnya. Tapi saya lama-lama waktu itu jadi berpikir kok ngeri Facebook bisa tahu saya punya teman siapa saja, kemudian bisa nge-tag teman saya siapa saja. Nah kan itu mengerikan sebenarnya. Itu data intelijen ya. Sebenarnya itu bisa jadi data intelijen. Jadi sekali lagi bijak dalam menggunakan sosial media dan juga layanan-layanan ini. Terkesannya mungkin gratis tapi kita sebenarnya menjual data kita. Saya udah lama nggak pakai Facebook karena Facebook ya begitu muncul model-model kayak gitu jadi agak parno sayanya. Kemudian saya berhenti untuk menggunakan Facebook sudah ya lebih dari 5 tahun dan saya baik-baik saja. Saya merasa hidup saya nggak ada masalah tanpa Facebook. Mungkin 1-2 tahun ke depan nggak tahu ya. Mungkin kalau ada perbaikan dari Facebook terkait dengan keamanan data pribadi dan juga mungkin di Indonesia undang-undang data pribadi sudah bisa disahkan harusnya sih tengah tahun ini ya. Tapi kok molor gitu. Akhirnya Indonesia nggak punya undang-undang perlindungan data pribadi dan itu berbahaya kalau menurut saya. Ya. Tidak seperti negara-negara yang berdaulat informasinya, seperti Cina atau negara-negara maju lainnya. Facebook dan yang penguasa sosial media itu nggak bisa bergerak bebas. Ya. Jadi mereka akan terikat dengan hukum yang ada. Ya termasuk kalau di Indonesia bisa juga dibegitukan itu. Yang penting undang-undang data pribadinya ada. Nah ini nggak ada selama ini ya. Jadi kita secara legal tidak terlindungi. Nah, ini dengan teknologi AI sekali lagi nggak punya perasaan. Kalau Anda merasa itu data pribadi Anda nggak mau diutak-atik ya jangan masuk ke Facebook, jangan masuk ke Google, jangan masuk ke Twitter. Karena ketika Anda menyetujui term and condition yang mereka ajukan, salah satu term and condition yang kita ajukan di situ, kita klik OK, di check mark, kita klik OK, kita secara tidak langsung telah memberikan data pribadi kita ke layanan-layanan yang dalam tanda kutip tadi gratis. Pakai Google gratis, gitu, pakai Facebook gratis, Gmail gratis, itu sebenarnya tidak gratis, tapi kita barter dengan data pribadi kita. Untuk apa itu? Ya kalau Facebook, Google, Amazon, Alibaba dan lainnya, mereka sih kepentingannya ekonomi.
Tapi kita nggak tahu kalau itu nanti dijual ke intelijen negara entah Amerika ataupun negara lain. Tapi kalau Facebook, Google dan yang lain-lain, sekali lagi itu hanya motif ekonomi mereka pakai buat jualan ads, jualan iklan. Bagaimana iklan itu bisa tepat sasaran sehingga kita beli dan akhirnya perusahaan yang pasang iklan di situ mendapat keuntungan, keuntungannya itu buat bayar AdSense atau bayar iklan ke layanan-layanan yang dalam tanda kutip free tadi ya, Facebook, ya Google, ya Twitter dan yang lain-lain. Kemudian ini yang sering juga terjadi, biasanya kalau dalam hoax ya, kita melihat, kita baca, ada gambarnya segala macam, kita tiba-tiba percaya. Nah, tidak harus seperti itu ya. Tolong, sekarang banyak sekali algoritma ataupun model yang bisa membuat yang tadinya nggak ada jadi ada. Gambar misalkan foto siapa gitu, tiba-tiba ada aja fotonya, padahal dia nggak pernah foto dan nggak pernah diupload di sosial media, misalkan nggak pernah diupload di internet. Nah, dengan teknologi-teknologi PAS, GAN gitu, atau generative adversarial network ini, kita bisa membuat objek yang baru, membuat misalkan contoh yang kemarin saya sering sebutkan, face up. Nah, itu face up adalah ini. Jadi kita ada gambar, kemudian dikasih musik, kemudian gambar kita bisa nyanyi-nyanyi. Itu pakainya GAN. Pakai GAN ini, face up pakainya GAN. Itu kan ngeri sebenarnya. Ya, kalau apps kayak face up sih mungkin fun ya, menyenangkan. Tapi kalau misalkan itu dipakai untuk forging atau untuk memalsukan, misalkan ini nih orang yang buka rekening. Nah, kalau kemarin saya sempat coba buka rekening BRI, itu kan ada recording yang menyatakan bahwa saya dengan nama bla 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 setuju untuk membuka rekening BRI misalkan atau BNI. Nah, itu kan bahaya kalau menurut saya. Bahayanya apa? Kalau kita bisa mengenerate voice dan wajah orang, kemudian seolah itu membuka rekening baru. Misalnya kita dapat KTP-nya nih, KTP-nya kan ada fotonya. Fotonya itu kita buat seolah orang bisa mengatakan bahwa dia setuju untuk membuka rekening dalam bentuk video seperti face up gitu, dan itu dibaca. Yang ngebaca itu juga sebenarnya AI juga yang ngebaca pembukaan rekening BNI itu, bukan ada customer service manusianya, tapi yang ngebaca itu adalah AI gitu. Tidak seperti kalau kita buka rekening Genius. Kalau Genius itu ditelepon oleh manusia, tapi kalau BRI itu AI. Saya nggak lihat ada manusianya di situ. Kemungkinan besar itu AI karena prosesnya cepat sekali. Kita bisa tipu-tipu juga. Dalam artian tadi, ketika kita dapat foto atau KTP orang, kita buat KTP-nya itu mengucapkan saya setuju untuk membuka rekening di Bank BRI gitu ya, dengan GAN tadi, maka itu yakin saya kebuka rekening. Kita bisa pakai akhirnya rekening orang tersebut gitu untuk ya memasukkan transferan gitu ya, minta transfer ke situ. Nah, yang akhirnya seolah-olah ada rekening baru dengan KTP tertentu dan kita yang mengendalikan rekening tersebut. Nomornya kan bisa aja nomor handphonenya kita arahkan ke nomor handphone kita atau nomor handphone kita beli entah di mana gitu. Sehingga untuk mobile phone segala macamnya itu bisa apa ya, bisa kita kendalikan lah. Ya, semengerikan itu sebenarnya AI ini. Tapi juga bisa semenarik seperti face up. Berikutnya ini yang juga pernah saya sampaikan, efek sosial AI bisa menghilangkan beberapa pekerjaan. Contoh mungkin yang sederhana, nanti kalau sudah autonomous car, pengemudi taksi itu hilang, atau pengemudi bis, kendaraan-kendaraan umum yang roda 2, roda 4, roda 2 juga sudah mulai ada ya, autonomous vehicle yang roda 2 gitu. Motor yang dia bisa berdiri sendiri kalau dia didorong atau dijatuhkan, dia punya penyeimbang, punya gyroscope di dalamnya. Ya, jadi bukan cuma roda 4, tapi ya roda 2, mulai dari roda 2 mungkin
roda satu juga bisa sebenarnya, kan ada tuh kayak Segway itu kan rodanya cuma satu. Selama di dalamnya ada gyroscope, ya kita bisa kendalikan. Nah ini bisa berubah, bisa digantikan oleh AI. Dan yang lain-lain, kurir ini nanti digantikan dengan drone. Paket Anda disampaikan oleh drone. Jadi sekali lagi, coding pun juga semakin diperkecil sekarang dengan metode low code. Jadi Anda yang lulus sebagai programmer, hati-hati, harus punya skill lain. Jadi harus punya skill lain. Ya bikin desain ini termasuk skill ya. Karena desain ini kan Anda harus menghayal, harus kreatif. Penulis juga, terus tukang gambar. Kalau kemarin saya nyontohkan pekerjaan yang mungkin tidak tergantikan itu kayak merawat orang tua karena nanti akan banyak orang tua di masa depan. Nah, itu juga hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh AI. Anda minimal punya 1-2 skill yang itu tidak bisa digeser oleh AI. Itu penting. Atau Anda menyiapkan diri, saat ini mungkin nggak bisa, tapi ketika itu digantikan oleh AI, maka Anda sudah mau belajar untuk shifting, berubah. Nah, kemudian juga masalah-masalah yang harus diselesaikan terkait dengan copyright, kemudian juga mungkin ya mungkin kalau kita lihat apa ya, saya lupa filmnya Will Smith itu kayaknya kalau di situ kayak macam robot itu perlu undang-undang perlindungan robot. Nah, itu juga kayaknya hal yang menarik gitu ya. Kalau di sini kan tidak disebutkan, tidak ada penyebutan tentang undang-undang perlindungan robot. Jadi robot itu punya hak gitu, kayak hak asasi robot lah. Nah, di AI rasanya nama filmnya punyanya atau iRobot gitu, saya lupa filmnya Will Smith. Di sini kan cuma disampaikan tentang masalah copyright, kemudian otoritas. Kalau kita ngasih otoritas ke robot, misalkan robot ini mau kita kasih otoritas untuk membersihkan kamar atau ruangan gitu ya, di hotel gitu. Misalkan kita hotel pengurangan pegawai gitu, kemudian diganti dengan robot. Nah, robotnya dikasih otoritas, tiba-tiba robotnya mungkin merusakkan barang yang nginap di hotel, itu kan juga sebenarnya pertanggungjawabannya jadi apa ya? Masih abu-abu, masih abu-abu. Ini yang perlu didefinisikan oleh hukum. Ya, termasuk tadi yang saya sampaikan hak asasinya robot. Kemudian terakhir terkait dengan prospek, kalau tadi kita melihat ada beberapa hal yang jadi kontroversi di dalam AI, ya kita lihat yang hal yang positifnya, yang menariknya dari AI. Semakin hari semakin banyak framework yang mudah untuk digunakan. Kemudian juga algoritma semakin banyak juga. Terus juga dari sisi performance semakin meningkat dan ukurannya akan semakin kecil. Jadi kalau Anda yang punya laptop ataupun PC yang standar gitu atau speknya nggak terlalu tinggi, jangan jangan merasa putus asa untuk belajar AI ataupun juga mengembangkan diri dalam bidang AI karena algoritmanya semakin hari dan modelnya juga semakin banyak ya. Bahkan kalau kita lihat kayak ini ya, device Orange Pi AI stick ini sangat kecil sekali gitu. Ini seukuran USB, jadi kita bisa bermain di sini. Salah satu algoritma ataupun model yang kita bisa pakai di sini menggunakan, sebentar ada kok di sini, Cafe, TensorFlow, PyTorch, ya kita bisa gunakan di ini. Ini benar-benar pakai USB. Colokin ke USB nanti model di trainingnya di sini. Jadi tidak akan menghabiskan resource dari CPU Anda. Ini menarik. Ini sangat kecil dan harganya pun juga nggak mahal kok. Ini setahu saya ratus-ratusan lah, nggak sampai 1 juta. Coba kita lihat aja di AliExpress. Nah, 289, tapi dikirim dari Cina ini. Dikirim dari Cina. Kemudian ya computing power
Kalau misalkan kita tadi ya terbatas laptopnya, kita bisa pakai USB stick tadi. Gitu. Atau kalau misalkan memang nggak mau repot, contoh coding gitu ya, nggak mau repot pakai Python yang kita jalankan dari laptop kita atau PC kita bisa pakai cloud, pakai Colab misalkan. Jadi sekarang salah satu kunci dari pengembangan AI, ini sering juga keluar dalam pertanyaan. Salah satu kunci dalam pengembangan AI di tahun-tahun 5-10 tahun belakangan itu adalah peningkatan computing power. Sehingga kita nggak usah terlalu lama dalam hal menunggu proses training selesai misalkan, atau kalau misalkan itu dipakai untuk deteksi dengan menggunakan AI nggak perlu lama. Bahkan mungkin instansinya luar biasa cepat sekali. Contoh kayak kita pakai Zoom meeting sekarang gitu. Misalkan saya share screen, share screen, memperlihatkan ini ya, kamera seperti ini dengan background yang ada di belakang saya itu diseparasi dengan menggunakan AI, dan ini bisa sangat cepat sekali. Ya tentu saja kalau kita menggunakan separasi ataupun segmentasi image seperti video saya sekarang, sudah pasti itu akan menghabisi banyak resource ini ya, komputer gitu. Anything lah yang mau kita rubah-rubah backgroundnya di belakang kita, itu akan membuat prosesor kita akan termakan, tapi ya tetap bisa lebih cepat. Makanya ada beberapa mungkin ketika pakai virtual background itu hasilnya jelek. Kemudian mungkin juga disampaikan di situ prosesor Anda nggak mensupport. Nah, jadi salah satu hal yang mendukung perkembangan AI itu adalah computing power. Ini sangat sering sekali keluar. Key factor ataupun faktor kunci pengembangan AI itu adalah sumber daya komputer yang sekarang semakin tersedia banyak. Kalau nggak punya, pakai cloud. Atau kalau ada punya budget sedikit, ya Anda bisa beli yang kecil-kecilan. Banyak skema sekarang. Jadi jangan putus asa untuk belajar karena cuma laptopnya nggak support atau anything lah yang terkait dengan computing power. Anda bisa pakai banyak skema. Kemudian data sekarang juga berhamburan lah istilahnya. Di mana-mana Anda tinggal pakai dataset yang ada, kemudian juga mungkin Anda mau ambil data sendiri juga, medianya juga sudah lumayan banyak, jadi ya terkait dengan data ini mungkin sudah nggak ada isu lagi lah. Kalau dulu mungkin kita susah cari dataset atau kita susah cari data, sekarang bekal handphone pun kita bisa dapat data banyak. Kemudian ya kalau kita terkait dengan AI pasti ada skenario. Kita bisa mengembangkan berbagai macam inovasi yang kita bisa aplikasikan di bidang industri. Ya, skenario macam-macam yang bisa kita buat. Nah, tadi kayak saya bilang skenario di traffic light atau di lampu merah atau di persimpangan, kita mau dalam tanda kutip menjebak orang-orang yang melanggar lalu lintas, kemudian nanti kita akan create sistem tilang elektronik. Nah, itu juga sebenarnya skenario. Kemudian framework ini detailnya yang dari sini tadi sudah saya sebutkan. Mainspore ini punyanya Huawei, kemudian TensorFlow ini sebenarnya dari Google, kemudian sekarang dikembangkan oleh banyak pihak. PyTorch ini dari Facebook, juga dikembangkan oleh banyak pihak sekarang ini. Terus di TensorFlow 2 ini juga sudah integrate dengan API Keras. Jadi kalau ada yang mau pakai Keras, ini bisa pakai TensorFlow. Tidak harus berdiri sendiri. Kemudian ini PyTorch, kita bisa lihat perkembangannya. Kalau dari PyTorch dengan TensorFlow 1 tentu saja PyTorch jauh lebih unggul ya. Tapi ketika TensorFlow 2 sudah keluar, ini bisa dibilang mungkin TensorFlow jauh lebih banyak daripada TensorFlow 2, lebih banyak daripada PyTorch. Model ya banyak macam-macam. Tadi contoh sudah saya sebutkan, contohnya GAN, Generative Adversarial Network, yang dipakai di FaceApp. Ya, ini kita bisa lihat wajah kita kalau nyanyi-nyanyi itu kan sebenarnya disegmentasi sama
background belakang, kemudian juga dibuat atau di-generate seolah wajah kita tuh bisa bernyanyi ini dengan menggunakan GAN. Contoh lain GAN ini Anda bisa lihat nanti, mungkin saya akan tampilkan bagaimana landscape Minecraft itu dibuat, yang tadinya kotak-kotak dibuat jadi natural, ya seperti landscape pemandangan alam sesungguhnya. Kemudian ada juga penambahan karakter Pokemon dari sekian ratus Pokemon yang sudah ada, yang resmi punyanya Pokemon, itu bisa di-generate lagi karakter baru berdasarkan dari karakter-karakter yang sudah ada yang ratusan tadi. Jadi GAN bisa membuat karakter-karakter Pokemon yang baru. Kemudian NLP, Natural Language Processing, ini juga banyak udah sekarang ini model yang bisa digunakan. Tinggal pakai saja gitu, dan mau diarahkan kemana perkembangannya. Kemudian untuk reinforcement learning, ya misalkan untuk game itu ada DeepMind. Ini tim yang mengalahkan tim manusia di game StarCraft. StarCraft 2 ini saya sempat main sebentar aja. Yang lama StarCraft pertama. Ini gamenya Blizzard. Jadi kalau Anda main Dota itu salah satu yang, kalau saya nggak salah ya, Dota itu diilhami dari game Warcraft-nya Blizzard gitu. Malah Steam-nya jadi besar sekarang ngalah-ngalahin Blizzard. Kemudian semakin hari juga untuk model deep learning makin kecil ya. Deep learning ini sebenarnya model yang cukup kompleks, tapi dengan berkembangnya device-device kecil yang bisa untuk AI segala macam, chip AI juga ada yang kecil-kecil yang diimplement di kamera, di smartphone, atau di device yang home appliance gitu, kayak robot vacuum cleaner, ya bisa jadi kalau untuk model yang kompleks itu berat. Nah, deep learning ini kompleks sebenarnya, tapi kita bisa sederhanakan, bisa dikecilkan, dikompres gitu. Mungkin dipotongin networknya. Nanti kita akan detail di bagian deep learning. Ada apa saja di deep learning itu untuk menyederhanakan proses yang ada. Salah satunya dengan memotong jumlah network yang ada, di pruning istilahnya. Nah, kemudian ini perkembangan penjualan chip aja sebenarnya year to year, semakin hari semakin meningkat. Terus untuk data, kalau kita pakai cloud juga semakin ini ya, semakin secure. Termasuk juga deliver hasilnya itu juga akan semakin secure, baik itu basisnya cloud maupun kita bisa masukkan yang non cloud, kita buat misalkan datanya itu kita masukkan ke dalam jalur VPN, ya teknologi network sendiri juga akan semakin secure. Selama secure ini, selama orangnya juga secure. Nah, ini kadang masalahnya bocornya privacy dan security ini dari arah manusia. Yang tadi saya sampaikan, Anda mengumbar data dengan membabi buta di Facebook atau di sosial media, ya berarti Anda sendiri yang salah. Anda sendiri yang lalai. Termasuk kasus-kasus terakhir, bocor data di BPJS, termasuk IKTP yang ditempelkan ke BPJS. Yang lebih akhir lagi ada kebocoran data di Peduli Lindungi, kemarin servernya tewas, barusan beberapa hari yang lalu mungkin lagi di patching. Ya, itu sebenarnya kelalaian-kelalaian yang timbul akibat user sendiri, usernya yang bermasalah sebenarnya. Infrastrukturnya sih fine-fine saja. Jadi infrastruktur ini sebenarnya sudah banyak metodenya untuk mengamankan, tapi sisi manusia yang sering lebih lemah. Ya saya juga kalau jadi penyerang, saya pasti nyerang manusianya duluan, karena yang paling lemah itu manusia. Kalau komputer itu kan tergantung dari network admin atau security officer-nya gitu, untuk mengamankan. Jadi kalau security officer atau network admin-nya lemah, serang aja dulu network admin-nya. Kemudian banyak terobosan di skenario aplikasi ini juga, dalam pengaplikasian skenario, ya tadi saya sudah sebut contoh paling sederhana di lampu merah tadi, atau mungkin kita bisa gunakan untuk otomasi perkantoran gitu. Sekarang kantor-kantor dipasangin sensor suhu, kemudian dikasih
turnstile barrier di depan, kasih penghalang gateway gitu. Kalau misalkan suhunya di atas 37 atau 37 ke atas nggak terbuka. Nah, itu otomasi sudah dari sederhana itu. Jadi orang sudah di screening dari depan gateway-nya kantor gitu. Kalau kayak di perusahaan besar itu, kalau teman saya cerita, baru di parkiran loh, kamu sudah di screening duluan gitu. Jadi ada teman saya yang kerja di LG, dia ngomong seperti itu. Dari awal pandemi itu, dari tahun 2020 di bulan Februari, Maret, mereka sudah screening. Jadi kalau kita telat baru mulai April lockdown, April Mei, mereka kantor-kantor yang ada di Indonesia bahkan kayak kantor Huawei juga seperti itu. Dari bulan Januari kami training di sana di Huawei Jakarta itu udah di screening. Jadi proses ini bisa diotomasikan, nggak perlu satpam yang melakukan, kasih aja device gitu dengan turnstile barrier gateway, kelok kalau misalkan suhu 37 ke atas, kebuka kalau di bawah itu. Nah, ini untuk masalah-masalah psikologi nanti mungkin ada di akhir kayaknya. Saya nanti akan punya video di mana anak yang berkebutuhan khusus itu bisa dibantu dengan menggunakan AI. Huawei juga terlibat dalam salah satu proyek yang di PBB untuk anak-anak yang tunarungu ya, anak yang tidak bisa mendengar, yang biasanya juga tidak bisa bicara. Nah, ini perlu bantuan dalam membaca, literasi baca gitu. Nanti kita lihat di belakang lah. Kalau saya ngobrol sekarang di depan tuh, begitu Anda lihat, nggak menarik lagi nanti yang belakang. Ya, kita lihat solusi-solusi cerdas dengan menggunakan AI untuk membantu orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Ini untuk menilai asuransi, bisa pakai AI, penyok-penyoknya ini di appraisal ya, atau dihitung. Nanti diajukan asuransinya berdasarkan perhitungan AI. Tadi sudah ya, office automation. Oke, ini kesimpulannya kita bisa lihat banyak sekali sudah bidang-bidang yang sudah menerapkan AI di luar. Untuk Indonesia mungkin belum masif, dan ini sebenarnya peluang buat Anda. Sekaligus juga tadi kita lihat ada threat ya, atau ada ancaman AI ini bisa menghilangkan, sebenarnya sekali lagi, saya nggak suka pakai kata menghilangkan, bisa membuat orang harus shifting, harus berubah. Selain dia membuat prospek-prospek baru, AI juga memaksa kita untuk shifting karena beberapa pekerjaan mungkin akan digantikan oleh AI. Jadi Anda juga harus siap-siap untuk shifting. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ntar ada sesuatu di chat kayaknya. Oh, ada yang putus. Oke, no problem. Nah, ini quiz. Ada yang bisa jawab? Boleh di chat atau boleh voice? Jawabannya apa kira-kira? Nomor 1. Yang sudah pernah nih, ada Melivia, ada Filbert. Oke. Meli? Mel? Yang lain boleh ngasih pendapat? Oh iya, Nadia Sudriana juga di kelas saya. Ini saya udah bilang yang pernah ikut saya di kelas DTS FGA AI. Kalau mau ikut lagi kuliah ini silahkan. Kalau mau nggak ikut juga nggak apa-apa. Andi Syafakana juga kayaknya ikut kuliah saya. Apa jawabannya? Andi Syafakana? Boleh Anda tulis di chat? Orangnya nggak ada kayaknya. Oke, itu udah dijawab ya. Ada yang pertama benar semua. Ini Anda bisa conteng semua. Yang ini tuh. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ada yang mau nanya nggak ini? Ada yang mau tanya? Halo, halo.
Oke, kalau tidak ada untuk perkuliahan hari ini saya anggap cukup. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya end meeting.